Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat fungsi login, logout, dan pengaturan hak akses. Oke, kita buka dulu hasil website yang telah kita kerjakan sebelumnya. Di sini yang nanti akan mengakses sistem itu ada dua user, yaitu admin dan penduduk. Untuk admin, dia mengakses semua fitur yang ada di dalam. Jadi, data master diakses semua. Kemudian ada data transaksi, kemudian cetak laporan, pelayanan imigrasi, semua bisa dilihat. Kemudian untuk penduduk, penduduk itu dia tidak bisa mengakses data master, data transaksi, cetak laporan. Dia hanya bisa mengakses di menu pelayanan imigrasi. Nah, untuk menu pelayanan imigrasi ini dalamnya ada 4 submenu. Nah, ini pada saat pertama kali untuk user baru, dia hanya bisa mengakses pendaftaran penduduk, hanya bisa mengakses pendaftaran penduduk. Jadi nanti setelah admin user penduduk itu melakukan login dan loginnya berhasil, maka akan muncul 3 menu yang lainnya, yaitu pengurusan izin tinggal, pengurusan password, dan pengaduan. Jadi 3 menu ini baru bisa diakses ketika penduduk melakukan login. Tapi kalau penduduk itu belum login sama sekali, maka dia harus mendaftar sebagai penduduk jika dia belum melakukan pendaftaran sebelumnya. Sementara untuk admin dia bisa tampil semua. Jadi kita akan buatkan di login ini sudah tersedia untuk modal untuk login admin dan modal untuk login penduduk. Oke, kita mulai untuk login admin. Kita lihat database-nya. Di sini database-nya sudah tersedia. Ada tabel admin, ada tabel izin tinggal, jenis paspor, ada paspor, penduduk, pengaduan, dan produk hukum. Produk hukum ini diisi oleh admin, kemudian pengaduan ini diisi oleh user penduduk setelah melakukan login. Kemudian penduduk juga diisi oleh user penduduk, paspor diajukan oleh penduduk, kemudian disetujui oleh admin melalui persetujuan pimpinan terkait. Kemudian jenis paspor khusus untuk admin, izin tinggal permohonannya dibuat oleh penduduk, dan izinnya itu izin permohonannya disetujui oleh pimpinan melalui admin. Kemudian di sini tabel admin hanya dapat dikelola oleh admin. Nah, kita akan membuat fitur untuk login admin, berarti dia akan berhubungan dengan tabel admin, di mana ID admin, nama, email. Email ini yang akan jadi username-nya, kemudian passwordnya itu pakai paspor. Tapi untuk latihan kali ini saya gunakan username-nya itu dari ID-nya, atau pakai email, pakai email saja, pakai email, kemudian passwordnya itu untuk login. Nah, sekarang kita gunakan tools bukan dari Visual Studio, tapi untuk kebutuhan pembuatan insert, pembuatan fungsi autentikasi yaitu login dan logout, kita gunakan Adobe Dreamweaver CS6. Langkah pertama, setelah Adobe Dreamweaver CS6 ini kita install, kita hubungkan kita buat site baru dulu, pilih site, pilih new site. Lalu di sini silakan kita ketikkan nama webnya Electronic Passport. Kemudian ini menuju ke folder kerja. Di drive C, exam, htdocs, kemudian pilih e-passport. Oke, pilih select. Ini kita copy, klik kanan, pilih copy. Kemudian kita menuju ke server, pilih di tanda tambah, lalu ketikkan nama connection servernya, ini kita tulis localhost. Ini kita pilih local network, kemudian server folder,
kita paste tadi yang sudah kita copy. Ini kita localhost garing i garis datar pasport. Kemudian kita pilih save, kita kasih centang di testing, kemudian kita save. Oke, selesai. Ini indeksnya, halaman indeks sudah jadi. Kita buka. Setelah halamannya terbuka, halaman indeks, kita kembali ke depan dulu. Jadi ini adalah halaman indeksnya, ada master, transaksi, cetak laporan pelayanan imigrasi, dan login. Nah, di sini usernya ada dua, yaitu ada admin dan ada penduduk. Jadi nanti kita harus pisahkan, kita harus buat dua halaman yang sama sesuai dengan jumlah user tadi. Jadi halaman indeks ini kita pakai untuk admin, indeks ini kita pakai untuk penduduk. Jadi isi di dalamnya itu menu-menunya hanya beranda langsung ke pelayanan beranda, kemudian menuju ke ada pelayanan imigrasi. Di dalam sini ada produk hukumnya tidak ada pelayanan imigrasi dan ada login. Jadi intinya penduduk itu hanya pelayanan imigrasi dan login. Sementara admin itu semuanya, admin mengakses semuanya, penduduk hanya pelayanan imigrasi dan login. Oke. Sebelum penduduk melakukan login, untuk user umum dia hanya bisa mengakses menu pendaftaran penduduk. Hanya menu pendaftaran penduduk saja yang bisa diakses. Ketika penduduk berhasil login, baru bisa tampil ke 3 menu yang lainnya. Jadi untuk tampilan awal, kita hanya menampilkan satu menu saja, yaitu menu pelayanan imigrasi. Di menu pelayanan imigrasi pun hanya ada satu submenu, yaitu menu pendaftaran penduduk. Jadi sebelum dia mengurus izin, dia harus mendaftar penduduk. Kemudian di sebelah sini ada login, ada loginnya. Jadi sekarang sementara ini kan untuk admin semua, jadi kita simpan dulu, kita duplikat dulu halaman ini. Tinggal klik di file, save as, kemudian pilih indeks untuk admin. Kita kasih nama indeks admin, kemudian pilih save. Oke, setelah itu kita hapus menu untuk indeks admin. Menunya itu tetap ada lengkap karena dia bisa mengakses semuanya. Master, transaksi, cetak laporan, pelayanan imigrasi, dan login ini. Dia tetap ada seperti ini. Sementara untuk user umum, dia hanya tampil pelayanan imigrasi dan login saja. Jadi kita klik di indeks ini yang nanti diakses oleh pengguna umum, dan oleh penduduk tadi. Dalamnya kita biarkan saja seperti ini. Kita hapus menunya. Menu yang kita hapus itu adalah mulai dari data master, transaksi, dan cetak laporan. Oke, di sini. Ini kita hapus karena milik si admin. Jadi menu-menu milik admin itu kita hapus saja. Jadi nanti dia tertinggal hanya pelayanan imigrasi. Jadi saat masuk web pertama kali muncul pelayanan imigrasi. Kemudian ada login. Loginnya ada dua. Loginnya penduduk. Kemudian ada login admin. Ketika kita memilih login admin, maka halaman web akan diarahkan menuju ke halaman admin yang ini. Halaman admin yang ini. Jadi di sini tombolnya kita perbaiki dulu. Tidak perlu pakai modal. Modalnya kita hapus dulu, yang admin ini kita hapus.
modalnya karena kita tidak pakai. Kemudian di href-nya ini dia langsung mengakses halaman index admin. Oke. File, save all. Jadi saat kita jalankan dia jadinya seperti ini. Ini kan login nih. Kalau kita klik penduduk maka terbuka. Kalau kita pilih admin maka dia akan mengarahkan ke halaman admin. Oke, di halaman admin ini kan ada login admin, kemudian ada login penduduk. Nah, untuk di halaman admin ini kita tidak usah pakai, kita tidak menggunakan kita tidak gunakan ini, kita tidak gunakan tombol login karena login kita langsung desain di dalamnya. Atau kalau mau pakai ini boleh admin, jadi yang muncul seperti ini. Nah, berarti login penduduk ini dia tidak boleh muncul ini, tapi dia saat diklik penduduk dia kembali ke halaman depannya, dia kembali ke halaman penduduk tadi. Jadi kita desain dulu, klik di index admin, lalu di bagian login untuk penduduk kan kita mau kembalikan dia ke depan. Jadi di login penduduk ini modalnya kita hapus sama kayak admin tadi. Kemudian ini kita link ke halaman index. Tekan Ctrl spasi, nanti dia muncul browse, pilih ke halaman index. Oke. Jadi nanti jadinya seperti ini. Oke, sekarang dia posisi di admin. Saat saya pilih admin, dia buka. Tapi kalau saya pilih penduduk, maka dia akan kembali ke depan, kembali ke admin. Oke, baru dia kita pilih login untuk penduduk. Penduduknya muncul. Oke, untuk di penduduk ini kita letakkan penduduk di posisi teratas. Jadi kita tinggal ganti posisi untuk indeks admin. Adminnya ada di atas. Oke, sementara untuk indeks yang nanti akan diakses oleh penduduk, penduduknya itu kita letakkan di bagian atas. Ctrl S. Sekarang kita refresh. Oke, login. Nah, ini login untuk penduduk, jadi langsung muncul teratas. Oke, kalau dia admin, dia harus buka halaman admin dulu, baru dia bisa login. Pilih di login admin. Oke, kalau login penduduk maka dia akan kembali ke depan. Oke, nanti menu-menunya itu kita akan sembunyikan. Nah, kalau cara ini mungkin terlalu ribet, jadi nanti sabar. Kalau ini kan nanti orang bingung, misalkan begini, login kan orang taunya ini kan penduduk, dia harus langsung muncul form ya kan. Nah, kalau di admin seharusnya kan dia muncul form. Nah, nanti ini orang klik loginnya double-double. Jadi untuk kita edit saja bagian depan di halaman indeks dulu, login admin. Ini kita jangan taruh di sebaiknya. Sebaiknya yang menu untuk ini kita hapus saja. Yang loginnya ini kita tidak usah buat pakai bolehlah login penduduk atau apa ya caranya. Navigasi begitu. Jadi seharusnya login itu dia langsung muncul. Jadi login penduduk ini kita tidak usah pakai ini. Kita hapus dulu. Kita buat satu lagi, sabar ya. Kita buat satu. Kita ambil dari menu beranda ini. Kita copy, Ctrl C. Kita paste di bawah. Oke, di sini kita tulis nama login login penduduk.
Oke, kemudian kita copy data toggle yang untuk penduduk punya. Ctrl C, kita letakkan di sini. Oke, jadi yang drop down login ini kita hapus. Ctrl S. Oke, jadi dia langsung menuju ke, kita refresh dulu, ini kembali dulu ke admin. Sudah. Oh, ke penduduk. Oke, refresh. Jadi dia langsung muncul pelayanan imigrasi dan langsung muncul login penduduk. Nah, sementara untuk admin itu kalau untuk mau security supaya dia lebih aman, orang tidak tahu, kita harus buat apa ya? Kita buat begini. Jadi kita buka halaman indeks admin. Nah, indeks admin ini kita harus buat dia ketik manual. Jadi kita setting dulu di sini sama seperti yang tadi. Kita copy menu beranda ini, contoh, Ctrl C, saya letakkan di bawah login ini, Ctrl V, di sini saya tulis login admin. Oke, kemudian data toggle untuk admin saya copy, saya letakkan di sini. Kemudian untuk admin punya ini saya hapus login drop down-nya. Oke. Jadi untuk keamanannya itu, nah, untuk admin kita letakkan di satu folder sendiri. Nah, ini sudah. Ini untuk login penduduk. Nah, untuk admin kan tidak ada tulis di sini login admin. Jadi dia benar-benar tersembunyi sehingga tidak semua orang bisa mengakses, tidak bisa membobolnya. Jadi hanya orang yang mengetahui URL-nya. Jadi URL si admin punya ya, pada saat admin mau buka webnya ya dia ketik manual URL-nya. Tinggal ketik indeks admin. Oke, jadi dia bukanya itu manual. Dia tidak boleh terhubung dengan halaman depan supaya user tidak bisa mencoba-coba untuk login masuk ke admin karena halaman admin itu kan rahasia. Jadi untuk bisa masuk ke admin, sebaiknya link untuk masuk ke sana tidak ditempelkan di bagian depan di halaman yang diakses oleh pengguna umum. Namun berupa URL saja, kita masukkan URL-nya manual. Nah, lebih bagus lagi untuk nama file adminnya, kalian bisa kasih nama indeks admin atau kasih nama yang lain sehingga tidak diketahui oleh user atau tidak diketahui oleh hacker yang ingin berusaha mengakses halaman admin. Seperti itu. Jadi kita buat dua halaman terpisah, di mana halaman awal yang halaman pengguna umum itu tidak ada link sama sekali untuk menuju ke halaman admin. Jadi untuk buka halaman admin, kita masukkan URL secara manual. Atau cara kedua mungkin pada salah satu sisi, misalkan gambar atau keterangan tertentu, dibuat tombol aksesnya. Jadi hanya admin yang bisa tahu. Tapi lebih amannya kita ketik link manual saja. Dia punya URL. Oke, sekarang kita akan buat halaman login untuk penduduk. Oke, login penduduk. Di sini halaman login untuk admin. Jadi pada saat web pertama kali dibuka, di pelayanan imigrasi ini hanya muncul pendaftaran penduduk, pengurusan izin tinggal, pengurusan paspor, penurunan pengaduan itu belum muncul. Dia muncul setelah pada saat login. Nah, sekarang kita buka halaman baru, yaitu Learn Bootstrap. Kita klik di B4, lalu kita cari form. Silakan kita pilih yang paling bawah. Kita gunakan yang mana? Yang ini saja. Kita copy dari form, dari sini sampai ke form, klik kanan copy. Kita letakkan
di dalam modal login admin. Nah, di sini kita letakkan di dalam sini. Ini untuk adminnya. Berarti kita akan buat admin duluan. Tidak apa-apa. Admin dulu. Kita Ctrl V. Kemudian actionnya ini kita kasih tanda pagar. Kemudian ini enter email, enter password. Ini keterangan yang tidak perlu kita hapus. Ini juga kita hapus. Kemudian untuk checkbox kita hapus semua. Lalu di sini kita pilih login. Ctrl S. Sekarang coba kita testing dulu untuk admin. Oke, jadi saat klik login admin, dia muncul seperti ini. Username, ada passwordnya. Oke, selanjutnya kita buat untuk halaman depan. Ini kita kasih name dulu. Name, kita tulis login admin. Kemudian kita copy ini form yang sudah jadi ini sampai di form. Kita buat juga untuk yang penduduk, yang untuk user umum, yaitu pakai nama index. Kita letakkan di dalam sini, jangan di login admin, di login penduduk. Jadi modal login admin ini kayaknya kita hapus saja. Di login penduduk kita paste di sini, Ctrl V. Nah, di sini kita ganti login penduduk. Oke, Ctrl S. Jadi dia jadinya seperti ini. Untuk admin kita klik, langsung muncul form dalamnya. Kemudian untuk penduduk, menunya juga hanya seperti ini yang sudah kita atur tadi. Pilih login penduduk, maka dia muncul di login penduduk. Selanjutnya kita isi scriptnya. Mulai dari admin, dari penduduk dulu. Karena terbuka penduduk, kita pilih hubungkan ke database dulu. Kita pilih, pastikan window database ini, database-nya kita aktifkan dulu. Lalu pilih di database, klik tanda tambah MySQL. Pilih konektor. Kemudian di bagian sini kita pilih localhost. Kemudian username-nya kita pakai root. Database-nya kita, passwordnya dikosongkan, database-nya kita pilih Oke, kita ulangi lagi settingannya. Konektor, ini tak salah tulis, localhost. Oke, select, kita pilih e-passport. Oke. File save all, maka di sini akan muncul tabelnya, kan sudah terkoneksi. Setelah itu kita pilih insert data object user authentication login user. Kita gunakan di sini formnya login penduduk, username, password, validasinya konektor. Di sini kita pilih, karena ini adalah penduduk, berarti kita pilih di penduduk. User kolomnya ini kita pilih apakah ada email. Di sini aja ada nick, kategori, nama, tempat lahir, tanggalan. Tidak ada, kita gunakan nick ini untuk username kolomnya. Passwordnya ya kita gunakan password. Jadi di login yaitu menggunakan nomor induk kependudukan dengan password. Jika login sukses, maka dia akan membuka halaman indeks. Jika login gagal, dia buka halaman indeks juga, tapi dia kirim parameter notifikasi. Kita pakai key yang menunjukkan bahwa loginnya gagal. Oke. Oke, selesai. Selanjutnya kita buat script untuk admin, login untuk admin. Untuk admin sama, insert, pilih data object, pilih user authentication, login user, login admin. Nah, ini kita pakai admin, dia login menggunakan email, tabel admin, dia gunakan email, dan dia gunakan password. Email, password, jika loginnya benar dia buka ke login admin, jika gagal dia kembali ke
index admin tapi dia kirim parameter, kita pakai key. Di sini login gagal. Oke. Selanjutnya kita akan buat untuk logout, jadi ada login, ada logout. Nah, logoutnya itu pertama-tama kita copy dulu yang model seperti ini, kita letakkan paling belakang. Setelah login ini kita tulis logout. Oke, ini kita copy, kita letakkan di indeks untuk penduduk, kita letakkan di bagian sini. Oke. Setelah itu kita setting untuk logoutnya, ini di indeks, kita pilih insert, data object, user authentication, logout. Nah, di sini jika selesai logout maka dia buka kembali. Ingat, ini kan indeks berarti oleh penduduk, berarti klik di indeks. Oke. Setelah itu untuk logout ini kita tulisnya gabung saja. Kemudian, ini dia terpisah. Ini kesalahan. Jadi seharusnya href ini kita cut dia dulu. Dia nanti ini ada double nih. Contoh, saya Ctrl Z dulu ya. Ctrl S. Coba kita lihat hasilnya di indeks. Ya, hasilnya itu refresh. Nah, ini logoutnya muncul sendiri di atas. Double nih. Jadi, kalau terjadi seperti itu, maka kita copy yang isi dalam PHP-nya ini. Kita Ctrl X, kita letakkan di atas sini. Sementara yang ini kita hapus. Oke, jadi pada saat kita refresh, nah dia hanya ada satu, login penduduk dan logout. Kemudian supaya tidak terjadi seperti ini lagi, kita buka di berikut indeks admin. Caranya itu adalah kita blok dulu supaya dia tidak terjadi seperti yang logout punyanya si indeks. Kita blok dulu, pilih insert, data object, user authentication, pilih logout. Nah, ini dia jadinya seperti ini. Ini baru benar. Kita kembali karena ini indeks admin, dia kembali ke indeks admin juga, pilih OK. Oke, ini langsung benar. Coba kita testing dulu apakah logoutnya sudah muncul atau belum di sebelahnya. Nah, ini logoutnya sudah muncul dan benar. Nah, ini bagian tab atasnya bootstrap. Nah, kita harus ganti dulu. Kalau ini kita tulis password untuk adminnya supaya jangan ada kesalahan. Kemudian di sebelah kan untuk umum, untuk penduduk, jadi kita kasih nama e-passport saja. Jangan ada keterangan penduduk atau admin. Nanti dia jadinya kita pilih file save all dulu, file save all, simpan semua. Oke, kita refresh. Nah, ini sudah jadi admin punya, sebelahnya ini untuk umum. Oke, ada dua ya, menunya juga beda-beda. Sekarang kalian lihat untuk umum punya dia muncul ini login penduduk dengan logout, sementara admin punya dia tampil semuanya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembatasan hak akses, artinya menu-menu mana saja yang muncul, mana saja yang tidak boleh, kita harus ganti sessionnya. Karena di sini usernya itu ada dua, yaitu user untuk penduduk dan user untuk admin, maka sessionnya itu harus ada dua juga, yang mana kedua session itu harus memiliki nama yang berbeda. Kalau kalian punya usernya itu yang menggunakan sistem sampai 5 orang, berarti harus memiliki 5 session yang namanya beda-beda. Kenapa harus dibuat seperti itu? Supaya untuk mencegah akses yang tidak sah. Takutnya pada saat dia login di penduduk, dia gunakan loginnya berhasil. Kalau sessionnya sama, maka dia akan bisa akses halaman admin jika dia ketahui URL-nya. Jadi kita harus menguncinya.
Untuk admin kan penduduk. Jadi sekarang kita harus ganti username-nya. Nah, ini kita tambahkan tidak boleh sama. Jadi kita blok lalu tekan Ctrl F. Jadi pakai pencarian begitu. Kalau sudah temu, karena ini kan penduduk, langsung penduduk. Oke, kita copy saja. Ctrl C. Di grup juga kita pakai penduduk. Sini juga sama. Ini juga sama. Find next. Oke, di sini juga. Sini juga penduduk. Find next lagi. Sudah penduduk. Oke, sepertinya kita sudah mengganti semuanya. Oke, selanjutnya kita buka lagi di admin. Nah, ini kita harus ganti nama username admin. Jangan penduduk. Kalau tidak login penduduk, tapi dia akan bisa akses admin. Kenapa? Karena username-nya memiliki nama yang sama. Sekarang kita ganti di sini username-nya kita pakai kata admin. Admin. Sini juga admin. Control, kita pakai searching saja. Control F. Oke. Find next. Find. Oke, dapat lagi. Control V untuk admin. Find next. Oke, tidak ketemu. Selesai. Oke, jadi ini loginnya sudah. Tombol-tombolnya sudah jadi. Sekarang kita kembali ke indeks. Nah, ini ceritanya begini. Kalau orang belum berhasil login, maka otomatis logoutnya belum ada. Ketika login berhasil, maka logoutnya muncul. Jadi mereka dua ini munculnya tidak boleh bersama. Jadi pada saat belum berhasil login, maka logoutnya belum nampak. Tapi kalau ketika login berhasil, maka loginnya ini akan hilang dan akan muncul logout. Kemudian sama halnya dengan menu di sini. Pada saat klik di sini, pada saat belum melakukan login, maka ketiga menu yang ada di bawah sini akan disembunyikan. Tetapi kalau sudah berhasil login, maka dia akan muncul semuanya. Oke, jadi pada saat login berhasil, nanti akan muncul selamat datang, akan muncul nama penduduknya. Jadi sebelumnya kita coba isi dulu di tabel penduduk. Kita isi data. Misalkan ID-nya tidak usah isi karena kita sudah setting auto encroachment. Nick-nya kita isi sampai 16 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 12, 13, 14, 15, 16. Anggap saya begitu. Kategori penduduk WNI, kemudian nama saya, lalu tempat lahir rumah sakit Lela, tanggal lahir 3, lihat formatnya tahun duluan sih kayaknya. Ini formatnya ini 1986 garing 09 garis datar 30. Jenis kelamin laki-laki, alamat Belo, status pekerjaan apa ya, 1, mungkin 1 artinya disetujui. Pekerjaan dosen, keluarga negaraan Indonesia, paspornya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Kemudian saya pilih go. Oke. Sekarang kita coba testing dulu. Tapi supaya kita tahu efeknya itu jadi atau tidak, minimal kita tambahkan di sini selamat datang nama adminnya supaya kelihatan. Kalau tidak, nanti kita tidak tahu apakah loginnya sudah berhasil atau belum. Caranya adalah kita harus pilih binding, kita pilih tanda tambah, pilih record set query, nah cancel dulu, tanda tambah, record set, simple, tulis RS penduduk, karena ini kan ini untuk admin, berarti namanya harus RS. Hati-hati dengan halaman, jangan sampai kalian salah, takutnya halaman admin tapi dibuat ini penduduk. Jadi sini kita tulis RS admin, kemudian tabelnya tabel admin, kemudian ada dia hanya filter.
Filternya itu karena kita login kan pakai NIK. Loginnya pakai NIK berarti nanti sessionnya itu akan tersimpan NIK. Jadi di sini kita pakai filternya itu berdasarkan maaf, saya NIK untuk penduduk. Nah, kalau admin tadi berdasarkan email. Jadi kita pilih email. Oke. Kemudian ini kita pilih session variable. Session variable menggunakan nama email tadi. Kemudian kita pilih oke. Sekarang cek lagi. Takutnya nanti muncul username lagi. Tapi harus ada username admin. Ini di bagian sini. Oke, coba kita pastikan lagi nama sessionnya sudah ganti dengan admin. Kita Ctrl F, find. Oke, admin. Oke, semuanya admin ya. Oke, setelah itu, nah ini kan RS-nya sudah ada, record set admin. Tinggal kita letakkan di bagian selamat datang. Kalau bingung terlalu banyak, tekan saja Ctrl F, ketik selamat datang. Oke, pastikan di sini tidak ada tanda centangnya, kemudian pilih find. Nah, nanti dia ketemu. Tinggal spasi, klik nama, masukkan ke sini. Baterai saya. Setelah itu klik di apa tadi di nama, klik tarik pindahkan ke sini, pilih file, save all. Sekarang coba kita testing login untuk admin. Oke, refresh. Kita pilih login admin, masukkan username tadi berupa email. Oh, berarti kita harus isi. Tadi kita isi penduduk, sekarang isi admin dulu. Insert nama. Email manuelbata@yahoo.co.id, telepon, password, alamat, status satu aktif misalkan. Oke, setelah itu kita coba login. Login admin Manuel bata@yahoo.co.id. Passwordnya tadi. Setelah itu kita pilih login. Oke, kita refresh. Nah, ini belum jadi di indeks admin. Kita pilih dulu RS admin, coba kita cek kembali. Kenapa tidak muncul RS admin? Tabelnya tabel admin. Filter berdasarkan ini bukan email. Session variabelnya itu harusnya nama username admin. Sama dengan tadi yang kita ganti itu username itu. username admin. Oke. File, save all. Setelah itu coba kita refresh. Maka muncul selamat datang Emmanuel Sudirman Bata. Kemudian kalau supaya lebih jelas lagi, kita bisa susah carinya di mana nih. Nih, kita bisa kasih tebal. Ctrl S. Kita refresh. Nah, karena username tadi kan kita sudah kasih nama berbeda. Jadi pada saat login masuk, tapi di usernya ini ya dia belum login. Seandainya tadi username-nya sama, maka saat kita refresh maka otomatis di sini akan terlogin dengan sendirinya. Nah, sekarang untuk pertama sudah jadi. Kita akan menyembunyikan
tulisan ini karena loginnya sudah berhasil, kan tidak mungkin dia login lagi. Loginnya kan harusnya sudah hilang, tinggal muncul logout. Jadi itu scriptnya, logikanya seperti ini. Jika RS admin ada datanya, maka tulisan menu login akan tersembunyi, logout akan tampil gitu. Jadi scriptnya itu adalah kita cari script untuk login. Nah, login admin ini harus disembunyikan. Jadi di blok, pilih insert, data object, show region, pilih. Dia akan tampil jika RS admin tidak ada isinya, maksudnya belum login, berarti show is record set empty. Kita pilih yang ini. Pilih RS admin, harus benar. Oke, sementara untuk yang logout ini kita blok dari lilinya ini. Kita pilih insert, data object, show region. Jika dia tampil, jika dia not empty, artinya sudah berhasil login. RS admin, oke. Oke, sekarang kita cek file, save all. Kita pilih refresh. Oke, ini tinggal logout kan. Nah, sekarang coba saya klik logout, klik. Nah, dia kembali ke login adminnya hidup dan selamat datanya sudah hilang kembali. Pada saat kita login, masukkan lagi manualbata@yahoo.co.id, passwordnya. Saat saya klik login, maka dia jadi logout dan di sini muncul selamat datang. Nah, sekarang untuk ini admin kan memang dia harus muncul semua. Jadi pada saat login berhasil, maka semuanya akan muncul. Tetapi kalau belum login, maka semuanya ini akan 1, 2, 3, 4 menu akan tersembunyi. Jadi kalau sebelum loginnya dia logout. Nah, berarti dalam kondisi seperti ini, menu-menu ini 1, 2, 3, 4 ini dalam keadaan tersembunyi. Caranya gampang. Kita blok mulai dari keempat menu tadi, kita blok semua. Jadi mulai dari li yang ini, drop down admin master, semua admin kita sampai di sini. Oke. Di menu admin ini kan tidak ada penduduk, jadi sampai di penduduk. Mana coba kita lihat dulu. Pelayanan imigrasi, pendaftaran penduduk. Oh iya, di admin ini kecuali semua saja kita tutup. Kalau mau kecuali ya tinggal ini. Kita tutup saja semua, berarti dia sampai di bawah. Oke, sampai li yang ini. Sampai li yang ini. Di atas beranda kan tidak. Tinggal kita pilih insert, data object, show region if not empty. Jadi kalau sudah login dulu baru dia tampil. Pilih RS admin. Oke, sekarang kita Ctrl S, kita simpan dia. Sekarang kita cek. Oke, ini dalam keadaan belum login. Kita refresh. Oke, seharusnya begini. Jadi pada saat muncul awal orang tidak bisa akses. Admin sendiri juga harus login dulu. Jadi contoh, klik login admin, masukkan password manual bata@yahoo.co.id 123456. Saat dia login, maka dia muncul semua. Dia bisa mengakses semuanya. Oke, selanjutnya kita menuju ke paspor. Nah, ke paspor lagi. Ke halaman untuk penduduk. Nah, untuk penduduk pada saat dia login, maka sebelum login, pada saat kondisi awal logoutnya tidak ada, kemudian pelayanan imigrasi hanya muncul satu, sementara lainnya yang tersembunyi. Jadi caranya itu adalah kita buka halaman indeks. Oke, kemudian kita buat bindingsnya dulu, RS penduduk. Kemudian di sini kita pilih tabel penduduk, lalu filternya berdasarkan NIK. Ini session variable. Di sini kita tulis nama sessionnya username penduduk.
penduduk. Lalu pilih OK. Oke. Ini line 3. Connection connector. Nah, ini kita hapus saja dulu, coba bisa dihapus atau tidak ini. Satu 66. Oke, sepertinya kita harus buat ulang. Kita hapus dari sini yang bagian atasnya sampai di bagian ini di atas dokumen type HTML. Oke, file save all. Ya, jadi sekarang kita coba refresh. Saya coba buka ulang di preview in Chrome. Masih loading. Oke, ini masih di tampilan awal. Kita buat ulang lagi loginnya. Database-nya sudah jadi. Kita buat ulang lagi ya. Jadi kalau sudah terlalu rumit, hapus saja. Kita tes lagi karena ini baru login. Tapi kalau untuk masalah berikutnya itu bisa diatasi. Pilih insert data object, user authentication login user. Di sini pastikan login penduduk. Validasinya konektor, tabelnya adalah tabel penduduk. Username-nya kita pakai NIK, passwordnya kita pakai password. Jika login berhasil, buka halaman indeks. Jika gagal, dia buka indeks tapi dia kirim parameter yang berisi login gagal. Oke lagi. Oke, kemudian untuk logout, double klik, pilih insert data object, user authentication logout user, dia kembali ke indeks, pilih OK. Setelah itu kita jangan ganti username dulu, kita buat dia punya RS-nya dulu. Kita buat namanya RS penduduk. Kemudian tabelnya adalah tabel penduduk. NIK, URL session variable kita kasih nama username. Pakai ini saja dulu. Oke. Sekarang kita coba testing dulu. Kalau sudah jadi baru kita ganti. Selamat datang ada di sini. Kita ambil nama. Oke, file save all. Kita refresh lagi. Kita testing. Oke, login 23456. Sebelumnya saya sudah ganti password ini. Nicknya 123456, passwordnya 123456. Kita pilih login. Oke, jadi ya. Coba kita logout. Jadi, nah baru sekarang kita coba testing untuk ganti dia punya username-nya.
kita pilih di sini. Sebelumnya kayaknya ada masalah di email username-nya. Ini kita ganti, kita blok dulu, Ctrl F, kita ganti dengan nama penduduk. Oke. Setelah itu kita copy kata penduduknya, Ctrl C, ini kita find, kita ganti dengan penduduk, find lagi di sini penduduk, find penduduk. Oke, sudah terganti semua. Pilih file, save all. Oke, apakah terekam? Oke. Kemudian kita pilih refresh lagi. Coba dia logout. Oke, coba kita login. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 56. Oke, jadi ya. Selesai. Jadi coba kita tes yang di sebelah sini. Ini logout. Oh iya, ini index. Coba kita buka admin. Adminnya masih dalam keadaan logout. Masih dalam keadaan login. Ini sudah logout. Sekarang kita coba login. Untuk keadaan awal itu posisinya pelayanan imigrasi hanya muncul bagian atas, yang bawahnya tidak muncul. Jadi kita sembunyikan. Nah, bagian sini. Nah, ini kita blok. Lalu pilih insert data object, show region, show if record set not empty. Kita rs penduduk lalu pilih OK. Oke, setelah itu di ucapan selamat datang kita tambahkan menebalkan ini. Oke, kemudian yang login logout kita setting juga. Untuk logout dia baru muncul jika dalam keadaan tidak kosong. Data pilih show region if not empty. Penduduk, kemudian yang bagian atasnya is empty. Insert data object, show region is empty. Oke, file, save all. Sekarang coba kita testing. Nah, ini adalah untuk user. Untuk penduduk saat masuk awal, lihat pelayanan imigrasi hanya muncul satu, yakni pendaftaran penduduk. Kemudian login penduduk muncul, selamat datangnya belum ada orang. Sekarang kita login, masukkan NIK-nya, kemudian password, login, maka akan muncul semua menu. Ini jadi logout dan ini tulisan selamat datang. Selesai. Jadi untuk hak aksesnya seperti ini. Kemudian di admin juga sama, dia sudah muncul semuanya. Pada saat kita logout, nah dia muncul hanya seperti ini. Untuk di sini juga kita logout, munculnya sesuai. Oke, jadi pertemuan kali ini kita hanya bahas mengenai bagaimana membuat fungsi login, logout, kemudian pembagian hak akses. Intinya kalau hak aksesnya itu tergantung dari aktornya. Kalau aktornya itu ada misalnya yang menggunakan sistem yang tiang login itu ada 5, berarti harus ada 5 halaman yang kita buat 5 halaman berbeda. Nah, di sini ada 2 saja, yaitu admin dengan penduduk. Jadi saya buatkan 2 halaman berbeda. Untuk penduduk dan pengguna umum dia gunakan indeks, kemudian untuk
admin gunakan indeks admin. Nah, untuk aksesnya untuk admin ya kita masukkan URL yang berbeda dengan halaman indeks user atau penduduk. Nah, kita jangan link admin sebaiknya jangan diletakkan di bagian halaman milik penduduk. Oke, untuk tugas yang kelima, silakan buatkan fungsi login dan logout serta pembagian hak akses sesuai dengan studi kasus masing-masing. Oke, tugas yang ini dikerjakan secara mandiri. Jadi dari tugas kelompok yang sebelumnya untuk prodi TIS 1, nah itu kan tugas kelompok. Jadi untuk tugas 4-nya itu kan tugas kelompok. Jadi untuk tugas 5 ini merupakan tugas mandiri. Jadi untuk hasil pekerjaan web yang tugas kelompoknya itu dikasih ke masing-masing anggota agar masing-masing anggota bisa mengerjakan secara mandiri tugas yang ini. Ini untuk prodi TIS 1. Sementara untuk prodi SIS 1 dan TID 3 tugas ini tetap dikerjakan secara mandiri dulu. Jadi masing-masing mahasiswa silakan kerjakan sendiri. Kemudian untuk menggunakan studi kasus milik kelompok. Jadi studi kasus milik kelompok berdasarkan web tugas 4 yang telah dikerjakan itu, silakan lanjutkan kerjakan yang pembagian hak akses dan login logout tapi dikerjakan secara sendiri. Sementara untuk prodi TIS 1 yang mana tugas 4-nya itu kan sebelumnya adalah kelompok. Nah, jadi untuk tugas 5 itu dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi hasil pekerjaan dari tugas kelompok yang di tugas 4 itu silakan ketua kelas bagi-bagi ke anggota kelompoknya. Selanjutnya untuk mengerjakan tugas kelompok tugas 5 ini masing-masing kelompok masing-masing anggota silakan mengerjakan sendiri. Intinya tugas 5 ini adalah tugas mandiri, bukan tugas kelompok. Untuk soal dilanjut silakan lihat di classroom yang sudah saya tulis itu. Terima kasih dan silakan mengerjakan tugas. Jika ada pertanyaan atau ada masalah, silakan bertanya langsung ke Pak Eman. Terima kasih.